Tuhan. Karena Tuhan kembali mempertemukan kita lagi di dalam rumah Tuhan ini untuk mengagungkan Dia, untuk bercerita tentang bagaimana kebaikan Tuhan, untuk memuji Dia, untuk memuliakan Dia. Dan saya percaya bahwa kehadiran kita semua datang dengan ucapan syukur dan terima kasih itu. Dan biarlah kita semua akan diberkati di dalam ibadah kesucian. Ibadah kesucian pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Mayor Marlina dan juga Mayor Jogi Sibarani. Saya percaya bahwa kita semua akan diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, selamat beribadah, selamat memuliakan Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki Minggu Advent yang keempat. Dalam iman percaya kita, masa penantian kita hari ini adalah puncaknya, luar biasa. Bagaimana penyertaan Tuhan yang ajaib dalam kehidupan kita sepanjang bulan Desember hingga kita boleh berada lagi pada minggu ini. Baiklah Bapak Ibu, saya mengajak kita bersama-sama untuk membaca nubuatan Mika 5 ayat 1 hingga ayatnya yang keempat. Mari kita membaca bersama-sama. Mika 5 ayat 1 hingga ayat yang keempat. Mari kita baca bersama-sama. Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya daripada saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Amin. Tuhan memberkati kita. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan kor Mari Menyembah Dia, Mari Menyembah Dia. Lalu saya memberi kesempatan kepada 4 orang jemaat untuk menyalakan lilin yang ada di hadapan kita. Yang pertama adalah Ibu Dwi, yang kedua Ibu Lis Simatupang, dan yang ketiga Bapak Danus, dan yang keempat Bapak Yance Lesmana. Kita nyanyikan Mari Menyembah Dia, Mari Menyembah Dia, sementara 4 jemaat menyalakan lilin. Mari
benar kehidupan kami sampai pada minggu Advent yang keempat. Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, keselamatan, kecukupan dalam keluarga rumah tangga kami. Dan pada pagi hari ini kami menaikkan segala ucapan syukur kami Bapa di surga. Terimalah ucapan syukur kami. Dan pagi hari ini Tuhan kami datang di tempat ini, di rumah-Mu yang kudus, mempersembahkan kehidupan kami. Mari kami berdoa Tuhan akan menguduskan hidup kami, layakkan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Jika ada hal-hal yang Tuhan dapati dalam kehidupan kami yang Tuhan tidak kehendaki, ampunilah kami Bapa. Sehingga pagi hari ini kami layak menerima berkat yang berasal dari Engkau Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada hari ini di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Silakan duduk. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, berbahagia sekali Korops 3 Bandung pada hari ini akan mengadakan upacara penerimaan
kita, mereka meminta untuk Poros dapat melakukan upacara penyerahan bayi. Dan dalam upacara penyerahan bayi ini, bahwa di dalam bala keselamatan, di Gereja Keselamatan itu menekankan bahwa Kristus itu sebagai pusat kehidupan dari keluarga, dan orang tua memiliki tanggung jawab yang besar dalam memelihara dan mendidik anak. Ya, saya bersaksi, anak kami Alasa beberapa tahun ini terus mendapat bintang nomor 1, ya, bintang. Jadi ada bintang dia sekolah minggu, dan bukan kebetulan saya waktu kecil saya terus juara bintang di Korban Surabaya. Itu karena siapa? Karena orang tua, ya, orang tuanya. Jadi kalau ibunya nggak bisa naik motor, bapaknya harus naik motor bawa anaknya ke gereja sekolah minggu, ya. Jadi bawa anak sekolah minggu, jangan lupa. Nah, wajib orang tua membawa anak sekolah minggu supaya mereka bisa mengenal Tuhan. Sebelum ketinggalan, saya mau undang ini sesan bayi atau sesan mayor orang muda. Siapa sesan bayinya? Kalau tidak ada sesan bayinya, sesan mayor orang muda, silakan berdiri di sini. Kita sudah ada SMK yang sekali memegang Opa dari Deva memegang bendera. Ya, jadi itu pesan dari kami, orang tua, bukan hanya membawa pada saat ini, tetapi giatlah, semangatlah untuk membawa anak-anak saudara untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam, ya, dan mereka juga bertumbuh dan bertumbuh mengenal siapa diri mereka. Saya akan membacakan bagian Alkitab. Yang pertama dalam Matius 18 ayat 2 sampai 5. Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dia yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Yang berikutnya di dalam Lukas di dalam Markus pasal 10 ayat 13 sampai 16 mengatakan, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamu mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Haleluya, ya. Janji dari Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana Dia memberkati anak-anak, ya. Kita juga sebagai orang tua menjadi contoh bagi mereka, bawalah anak kita ke dalam gereja. Dan saudaraku, anak-anak kecil itu menjadi berkat dari orang tua. Saudaraku, saya mau saksikan, ketika saya dibawa ke gereja, itu bapak saya tidak mau masuk, hanya di luar di gerbang. Tapi kelamaan-kelamaan dia ikut yang masuk gereja. Jadi sebenarnya anak-anak itu menjadi contoh bagi orang tuanya, walaupun lama butuh waktu. Kekerasan hati seorang ayah mungkin seperti itu, tetapi kelamaan-kelamaan kuasa Roh Kudus akan bekerja. Jadi luar biasa, bawalah anak-anak datang kepada Tuhan. Ya, kemudian kita akan menyerahkan upacara ini. Dalam nama Allah dan atas nama Bala Keselamatan Poros 3 Bandung, saya menerima maaf supaya
menyerahkan anak ini berarti Anda menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Anda berterima kasih kepada Allah yang telah mempercayakan anak yang berharga ini dalam pemeliharaan Anda dan berharap ia bertumbuh dalam kekudusan, kebaikan, dan kejujuran. Anda berjanji sedapat mungkin untuk menjaga anak ini dari segala sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan rohnya. Anda juga berjanji bahwa saat ia bertumbuh dewasa, Anda akan mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil, mendorongnya menjadikan Kristus sebagai juru selamat dan mendukungnya apabila ia berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya bagi pelayanan Tuhan. Anda harus menjadi contoh bagi seorang Kristen yang hidup dengan benar. Jika Anda bersedia memenuhi janji-janji ini, saya akan menerima anak ini dalam nama Allah melalui bala keselamatan. Ada dua anak pada pagi hari ini. Yang pertama adalah Maggie Emanuela, anak dari Bapak Maida Hermawanto dan Ibu Iren Tisnavia Kau. Tanggal lahirnya di 3 Mei 2023 di Bandung. Ya. Dan nanti dilengkapi tanggal lahirnya ini. Dan saya sudah bertanda tangan di dalam surat penyerahan ini dan akan menyerahkan anak ini kepada Tuhan. Saya akan memegang Maggie, ya, menggendong Maggie, boleh? Ya. Saya undang kita untuk berdiri. Dalam nama Allah dan atas nama Bala Keselamatan Poros 3 Bandung, saya menerima anak ini, Maiti Emanuela, sebagaimana janji-janji yang telah dibuat oleh orang tuanya pada anak ini. Sebelum saya berdoa, mungkin ada Bapak, Ibu, atau salah seorang kita ingin mendoakan Maggie. Saya minta kesempatan. Ya Allah Bapa, pemberi dari segala sesuatu yang sempurna, kami berterima kasih kepadamu, khususnya hari ini, untuk sukacita dan keindahan yang Engkau nyatakan ke dalam dunia atas kehadiran anaknya masih kecil. Ketika Maggie Emanuel belajar untuk mengasihi dan mengerti rahasia dari dunia yang diciptakan ini, kiranya ia juga akan mengenal keselamatan dan pencipta dan berbagi tentang kemuliaan dalam nama Kristus Tuhan kami. Amin. Saya mengembalikan Maggie Emanuel ke dalam pengasuhan Anda. Saya menugaskan Anda untuk memelihara anak ini dalam nama Allah dan taatilah janji-janji yang telah Anda buat yang berhubungan dengan anak ini. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua. Kiranya Tuhan memberkati Bala Keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati Poros 3 Bandung dan bertambah banyak anak-anaknya. Amin. Tuhan memberkati. Anak
yang kedua bayi yang kedua bernama Gefariel Lukas Sagala, lahir di Cimahi tanggal 7 Desember 2023. Dari orang tua nama ayah Andrianus Markus Sagala dan ibu Putri Hana Agavia. Dengan menyerahkan anak ini berarti Anda menyerahkan sepenuhnya kepada Allah. Anda berterima kasih kepada Allah yang telah mempercayakan anak yang berharga ini dalam pemeliharaan Anda, dan berharap ia bertumbuh dalam kekudusan, kebaikan, dan kejujuran. Anda berjanji sedapat mungkin untuk menjaga anak ini dari segala sesuatu yang dapat merusak tubuh, jiwa, dan rohnya. Anda juga berjanji bahwa saat ia bertumbuh dewasa, Anda akan mengajarkan kebenaran-kebenaran Injil, mendorongnya menjadikan Kristus sebagai juru selamat dan mendukungnya apabila ia berkomitmen untuk menyerahkan hidupnya bagi pelayanan Tuhan. Anda harus menjadi contoh bagi orang Kristen yang hidup dengan benar. Jika Anda bersedia memenuhi janji-janji ini, saya akan menerima anak ini dalam nama Allah melalui bala keselamatan. Dalam nama Allah dan atas nama bala keselamatan Poros 3 Bandung, saya menerima anak ini, Gefariel Lukas Sagala, sebagaimana janji-janji yang telah dibuat oleh orang tuanya pada hari ini. Apabila ada Bapak Ibu Saudara yang ingin mau berdoa untuk anak ini, silakan berdoa sebelum saya berdoa. Bapa di surga, Bapa menyerahkan anak dari Bapak dan Ibu Sagala dalam tangan. Hamba percaya dan kami semua percaya hari ini bahwa anak ini ada dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa dan memberkati pertumbuhannya dan masa depannya. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami berterima kasih bahwasanya telah menjadi bagian dari rencana-Mu untuk dunia ini, agar kami hidup bersama-sama dalam satu keluarga. Dan kami pun bersyukur pada kesempatan ini membawa Gefariel Lukas Sagala sebagai anggota baru keluarga kami ke dalam rumah-Mu. Lingkupi dia dengan kasih pemeliharaan-Mu Tuhan, dan berikan kepadanya Tuhan hikmat surgawi dan pengertian kepada semua yang memiliki pengaruh baginya. Dalam nama Yesus. Amin. Saya mengembalikan Gefariel Lukas Sagala ke dalam pengasuhan Anda. Saya menugaskan Anda untuk memelihara anak ini dalam nama Allah, dan taatilah janji-janji yang telah Anda buat yang berhubungan dengan anak ini. Kiranya Tuhan memberkati kedua orang tua. Kiranya Tuhan memberkati bala keselamatan. Kiranya Tuhan memberkati Poros 3 Bandung dan bertambah banyak anak-anak sekolah minggunya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk semuanya, dan upacara bendera sudah selesai. Terima kasih kepada upacara penyerahan anak. Ya, terima kasih kepada Sesan Bendera, termasuk juga SMK Opa dari Deva, dan juga Ibu Barani yang sebagai Sesan Mayor Muda sudah bertambah 2 dan sudah dicatat dalam buku penyerahan anak dan akan menjadi sekolah minggu tahun depan. Ya, dalam 2 minggu depan tidak ada sekolah minggu, jadi minggu depan bulan depan sudah dibawa ke sekolah minggu, walaupun masih bayi. Ya, dia kan anak-anak itu datang. Kalau dia dengarkan musik,
dia bisa bernyanyi. Seperti itulah ya. Biar Tuhan memberkati kita masing-masing. Selamat. Silakan kembali ke tempat duduk.
lagi di gereja. Setelah beberapa bulan yang lalu kami tidak bisa bergereja dikarenakan anak sedang mengandung besar. 8 bulan dan 9 bulan kami tidak bisa bergereja, dan puji Tuhan pada hari ini kami bisa berkumpul lagi dengan Bapak Ibu Saudara sekalian di sini dengan menyerahkan anak kami juga pada gereja berkeselamatan. Mungkin sedikit kesaksian saya selama proses dari mengandung anak kami. Banyak sekali cobaan yang saya pribadi rasakan, ditambah waktu itu saya masih belum bekerja tetap. Cobaan itu dulu pernah saya kesaksian di PKP juga, tapi banyak sekali dari kaum bapak juga menguatkan bahwa pekerjaan itu ya kita tekuni. Terus dari istri saya juga berkata jangan menyerah, jangan cepat-cepat untuk mengambil keputusan, karena saya memang jujur basicnya itu ketika 1 tahun bekerja tidak ada perubahan, tidak ada progres. Kalau saya cuma dituntut aja, saya suka tidak nyaman gitu dalam satu pekerjaan. Kadang saya sudah ingin mengajukan lisensi, tapi karena menguatkan saya, bilang percaya bahwa nanti akan ada hasil manisnya. Setelah bayi kami usia 4 bulan di kandungan, jalan kelima, ternyata puji Tuhan pada Agustus itu tahun ini Agustus saya diangkat menjadi karyawan tetap, bisa bekerja lama, juga puji Tuhan, dan mengcover seluruh asuransi baik itu dari BPJS atau asuransi di luar. Terus untuk segala macam fasilitasnya ada dari kantor. Saya juga berterima kasih, mungkin itu adalah berkat dari Gepadiel selama ada di kandungan. Gitu. Jadi Tuhan telah menjawab apa yang menjadi kekhawatiran saya sebelumnya, karena saya juga berpikir aduh penghasilan saya masih belum seberapa, terus nanti kalau misalkan masuk rumah sakit dan lain-lain saya bingung. Ternyata Tuhan mampukan saya dalam pekerjaan saya, dan ternyata Tuhan juga memberikan suatu berkat dari pekerjaan saya juga. Sampai akhirnya di Desember kemarin Getaria telah lahir dengan full ditanggung dari kantor juga. Jadi saya juga terasa beban saya sudah berkurang dari biaya rumah sakit dan lain-lainnya. Gitu. Terima kasih juga untuk selama anak mengandung dari ibu bapak sekalian yang selalu senantiasa mendoakan anak sehat sampai akhirnya lahiran. Getaria juga sehat. Namun satu kejadian mungkin dari pas kemarin proses melahirkan itu yang saya sangat sayangkan, terjadi miskomunikasi antara saya dan dengan perawat. Jadi waktu pas mau sesar, anak tadinya mau normal, cuma karena dia ada saraf kejepit itu kambuh kembali, jadi harus disesar. Jadi ketika kami kontrol ke dokter objin, langsung pada hari itu suruh masuk kamar ruangan gitu, untuk besoknya langsung ditindak. Nah, waktu besoknya pas mau ditindak, perawat itu udah menjemput Hana untuk turun ke lantai 4, masuk ke ruangan sesar. Nah, terus saya tadinya mau langsung aja ikut, tapi perawatnya bilang, Pak, tolong dibereskan aja dulu ruangannya dan barang-barang berharganya. Nah, di situ saya belum sempat ngapa-ngapain dengan Hana, belum berdoa dan menyemangati dia. Lalu sudah di lantai 4, saya melihat ruangan sudah tertutup semua. Saya tanya ke perawatnya, di mana istri saya, di mana Hana? Sudah masuk, Pak. Oh ya udah, itu saya mau masuk, ternyata dilarang. Loh, kenapa saya dilarang masuk? Kan tadi suster yang bilang saya nanti menyusul. Dia Pak, maksudnya menyusul untuk menunggu di depan. Nah, di situ saya langsung sangat sedih sekali, tidak bisa mendoakan Hana secara langsung, kita tidak bisa berdoa bareng gitu ya, tidak bisa menyemangati dia juga. Tapi sehari sebelumnya ya kita juga suka berdoa dan menyemangati dia kalau misalkan nanti proses lahiran mau sesar ataupun normal. Nah, di situ saya sudah sangat-sangat tidak nyaman, hati sudah tidak enak. Saya di situ ditemani oleh orang tua dan mama mertua saya juga, dan ayah juga ada, tapi tidak bisa naik ke lantai 4, cuma ditemani mama aja kayak gitu di atas. Lalu kita berdoa bareng, menunggu kelahiran, sampai akhirnya puji Tuhan Getaria lahir tanggal 7 Desember jam 1 siang dengan
Saya menangis melihat anak kami sudah lahir dengan teriakan yang begitu lantang. Lalu melihat Hana juga yang masih dalam pembersihan mungkinnya oleh dokter. Saya disuruh melihat ini prosesnya sudah berjalan dengan baik, walaupun ada sedikit di situ yang harus ditangani. Tapi puji Tuhan tidak ada terkendala apapun dalam proses persalinannya. Di situ saya sangat bersyukur. Lalu saya keluar dan mengucapkan terima kasih banyak kepada orang tua saya dan ibu mertua dan ayah juga yang selama ini selalu mensupport kami di dalam mengurus anak selama mengandung sampai akhirnya lahiran. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak untuk keluarga Paulus 3 Bandung. Selalu sehat-sehat dan berkat Tuhan berlimpah. Haleluya. Terima kasih banyak kesaksian dari Pak Andre Segala, bagaimana pengalamannya sebagai seorang ayah pertama kali. Tidak mudah, ada rasa cemas, ketakutan, ada juga sukacita, ya. Dan puji Tuhan hari ini kita melihat kemenangan itu telah menjadi bagian hidup mereka. Tuhan memberkati keluarga dan juga memberkati khususnya anak bayi dalam masa tumbuh kembangnya. Kita nyanyikan pujian yang berikutnya. Dia lahir untuk kami, dia mati untuk kami dan dia bangun untuk kami semua. Lalu tadi saya melihat Bapak Megi sudah maju untuk bersaksi. Setelah ini kami silakan Bapak Megi.
Sungguh luar biasa, Tuhan itu sangat baik, sangat baik. Dan terima kasih juga untuk Korps 3 Bandung yang sudah menerima saya, walaupun saya jarang kesaksian, tapi masih boleh saya bertumbuh iman di sini. Saya jadikan boleh diterima dan sampai hari ini boleh Megi boleh untuk diterima penyerahan hari ini dan boleh untuk berkembang lagi dan boleh untuk mengenal Tuhan lagi di Korps ini. Tuhan sungguh luar biasa. Untuk tahun 2013 ini boleh perjuangan kami, saya dan Tiren terutama, boleh menyelesaikan pendidikan kami sama-sama sekolah. Setelah menikah, Tiren sudah menyelesaikan pendidikan farmasinya dan saya satu keperawatannya. Semua adalah pertolongan dari Tuhan. Mungkin mustahil bagi manusia dengan kesibukan kami dari pagi sampai malam, tapi kami boleh diizinkan untuk sekolah dan kami menyelesaikan di bulan kemarin sama-sama selesai wisuda. Dan Tuhan kasih bonus bagi kami, Megi boleh menjadi itu bonus cinta kasih Tuhan bagi keluarga kecil kami. Terima kasih sekali lagi dan kami juga untuk Mayor Victor yang sudah berpulang ke, saya mendoakan supaya diterima di tempat yang terbaik bagi Tuhan Yesus, karena beliau beberapa kali ke rumah untuk mendukung kami waktu-waktu tersulit kami itu mungkin Tuhan mengirim Mayor Victor ke keluarga kami sehingga kami tetap kuat. Tuhan selalu mengingatkan kami, Tuhan selalu ada buat kami. Itu saja kesaksian dari kami. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak saksian dari Bapak Maidan Hermawan. Tuhan kiranya terus memberkati keluarga rumah tangga ini dan
menjadi makanan yang terbaik untuk pertumbuhan iman kami, untuk kami semakin mengenal Engkau, untuk kami semakin mengenal cara kerja Tuhan atas hidup kami. Bapa di surga, kuduskan ruangan ini. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Martina dan yang sudah memimpin dan Setiawati yang Tuhan yang sudah di musik yang sudah latihan dari malam. Terima kasih luar biasa mendukung kami di Advent yang keempat ini. Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Tadi kita sudah membaca Nubuatan Mika pasal 5 ayat 1-4 dalam ibadah pembukaan tadi, dan semuanya sudah digenapi di dalam perjanjian baru. Dan pada Advent yang keempat ini kita masuk dalam minggu yang ke-52 dan kita akan mengakhirinya dalam 7 hari ke depan tahun 2023 ini. Nah, kita bersyukur bahwa kita masing-masing ada dalam genggaman Tuhan dan anugerah Tuhan sudah meliputi kita. Saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, melihat dan merasakan kasih Allah menyediakan hidup yang kekal. Saya ambil dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Ini adalah ayat favorit untuk semua anak-anak Tuhan dan pasti kita sudah memahaminya dan menghafalnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, minggu ini sangat istimewa buat saya dan kita semua berada dalam minggu 52 dalam perjalanan tahun kekristenan. Kita mendekati puncaknya hari Natal pada esok hari, dan malam Natal pada hari ini saya yakin akan menjadi sukacita bagi keluarga kita masing-masing. Ya, kalau orang bilang orang Kristen di malam Natal jangan sibuk, tapi bersama keluarga, ya, bersama anak-anak menikmati sukacita Natal, menyambut hari Natal esok hari. Kita akan bersama-sama dalam ibadah fajar Natal, ya, pukul 5 pagi. Jika saudara rumahnya jauh, ya maka jam 3:30 juga harus mandi, ya, jangan ketinggalan. Dan sampai acaranya sudah selesai baru datang ke gereja, ya, dan kita akan menikmati bersama-sama. Saudara yang berkati oleh Tuhan, kita telah memasuki minggu keempat masa Advent ini, minggu di mana sukacita dan pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus semakin memuncak. Kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang kedua kali, tapi kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, menantikan kedatangannya yang kedua kali. Sudah kita diberkati oleh Tuhan. Slide yang berikutnya. Pada masa raya Advent ini, Advent pertama sudah disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan sampai Advent yang ketiga. Advent pertama diambil dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai yang 11. Saya meresume beberapa Advent yang kita sudah rayakan dan kita menikmati, mengingatkan kita semua untuk mempersiapkan, ya, mempersiapkan hati dan hidup kita hanya untuk memuliakan Tuhan, hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Kita meminta kuasa Roh Tuhan untuk menghancurkan kekerasan hati manusia, hidup dan hati kita yang kadang sama seperti padang gurun dan padang belantara, ada tanah yang keras dan berbatu, banyak rumput-rumput yang sulit ditebang. Seringkali hati dan hidup kita tidak seirama dengan Roh Kudus. Dan di Advent yang kedua, kita sudah diingatkan juga dalam Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38, mengingatkan kita untuk siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua dengan ketulusan hati, dengan sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan, dengan ketulusan hidup kita seperti Maria dan Yusuf sebagai orang tua dari Yesus Kristus. Advent yang ketiga, kita hadir di tengah korupsi ini dalam pemberitaan firman Tuhan Matius 1 ayat 18 sampai 25, mengingatkan agar kita belajar atas pesan yang dimau Tuhan dalam hidup kita, seperti pesan yang datang ke Yusuf yang tulus hati
atau benar, mempertimbangkan sebelum memutuskan. Perjumpaan Yusuf dengan malaikat Tuhan dalam mimpi. Yesus tidak pernah meninggalkan kita dalam menghadapi tantangan hidup ini. Dia menyertai kita sampai pada kesudahan. Dan pada pagi hari ini, saudaraku, kita akan membahas tentang kasih Allah yang luar biasa yang menyediakan hidup kekal bagi manusia. Dalam minggu ini, gereja-gereja mengarahkan untuk merenungkan kasih Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kasih Allah sudah digenapi dengan kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem dan juga dinyatakan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kasih inilah yang menjadi jaminan kehidupan kekal bagi semua orang yang percaya kepadanya. Hari ini mari kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kita sudah bertahun-tahun merayakan Advent dari sejak kita kecil, ya, seperti dua bayi tadi, ya, mereka merayakan Advent walaupun mereka belum mengerti itu apa Advent. Tapi kalau kita adalah orang dewasa, kita sudah memahami Advent itu, bagaimana kedatangan Tuhan yang dulu 2000 tahun yang lalu, ya, semua umat Tuhan mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diajak pada pagi hari ini. Saya akan membagikan 4 bagian di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kita orang-orang yang dewasa melihat dan merasakan. Kita melihat dan merasakan kasih Allah yang tak terbatas. Kita sudah diberkati melalui tema teritori sepanjang tahun ini seirama dengan Roh Kudus. Dan selanjutnya di akhir minggu ke-52 itu, apakah saya sudah melihat dan merasakan itu? Saudaraku yang diberkati, kita melihat dan merasakan kasih Allah yang tak terbatas. 2 kesaksian dari kedua bapak tadi, ya, merupakan kasih Allah yang tak terbatas. Mereka sudah merencanakan dan Tuhan sudah menolong dan memberkati semuanya. Dan itu terjadi dan mereka saksikan itu kesaksian yang luar biasa yang menjadi berkat bagi kita semua. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ayat 16 dari Yohanes pasal 3 ini menggambarkan kasih Allah yang begitu besar kepada dunia ini. Kasih itu bukan sekedar kata-kata, tetapi dibuktikan melalui tindakan nyata, yaitu pengorbanan Anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Allah rela menyerahkan harta yang paling berharga untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Kasih seperti ini tidak dapat kita bandingkan dengan apapun di dunia ini. Jadi saudaraku, ada namanya cinta dunia, ada cinta Allah. Dan ini beda, saudaraku, ya. Ini beda secara signifikan antara cinta Allah dan juga cinta dunia. Kasih dari Allah itu bersifat abadi dan dia berorientasi itu kepada orang lain, kepada semua manusia, kepada umat manusia, saudara dan saya. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jika orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Artinya saudaraku, kasih dari dunia dapat menghalangi kita untuk merasakan kasih dari Allah. Sebaliknya saudara, kasih dari Allah adalah kasih yang tulus dan tidak memandang status sosial, kekayaan, atau kekurangan seseorang. Kasih dari Allah juga memerintahkan kita untuk saling mengasihi dan membantu sesama, seperti tertulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Bukankah di dalam masa Natal ini orang-orang Kristen, ya, banyak gereja-gereja membagikan berkat kepada orang yang miskin, membagikan sukacita Natal dalam gedung-gedung pujian di mana Balak Selamatan di beberapa kota menyelenggarakan Christmas Carol. Dan bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia Balak Selamatan menyanyikan pujian-pujian Natal, membagikan pujian-pujian Natal untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan biar semua manusia bersuka cita. Dan alangkah luar biasanya saudaraku, saya melihat kota kita, kota Bandung ini bersuka cita di dalamnya. Ya, semua mall-mall, semua toko-toko, semua
perkantoran sekarang masang hiasan Natal. Luar biasa. Itu namanya sukacita. Orang-orang di dalamnya bersukacita karena ada orang-orang yang percaya, yang mengagungkan Tuhan, yang menyanyikan kidung-kidung Natal, saudaraku. Saudaraku yang berkati, saudara-saudaraku, marilah kita saling mengasihi. Kasih berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Allah itu sangat cinta kepada manusia. Dan tinggal manusianya sendiri. Apakah manusia mau mencintai Allah? Itu tanda tanya, saudara. Bagi kita masing-masing. Saudara yang berkati oleh Tuhan. Yohanes 3 ayat 16 itu adalah puncak pusat inti dari semua Injil yang disampaikan kepada kita. Karena kasih cinta Allah kepada kita masing-masing, semua umat manusia ini, Dia datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana cinta dunia, kasih dari dunia? Kasih dari dunia itu cenderung bersifat sementara dan berorientasi pada kepentingan pribadi, saudara. Kasih dari dunia ini cenderung bersifat sementara karena didasarkan pada hal-hal yang bersifat sementara. Karena keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, kesombongan. Keinginan daging adalah keinginan yang bersifat fisik, materi, ya, seperti keinginan untuk makan, minum, berpakaian, memiliki harta benda sebanyak-banyaknya, saudara. Dan saya melihat di dalam pemberitaan atau media sosial di tahun ini begitu banyak promosi orang sudah didengung-dengungkan, termasuk pemerintah. Ayo cepat-cepat beli motor listrik. Itu dapat diskonnya 7 juta. Itu terus didengungkan. Ayo beli, terus beli. Ya, begitu juga mobil listrik juga didengungkan. Ayo orang beli. Ya, jadi banyak orang ingin membeli di akhir tahun ini, saudaraku. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, keinginan mata adalah keinginan yang bersifat indera, seperti keinginan untuk melihat sesuatu yang indah. Mereka ingin indah dilihat, mereka ingin melihat sesuatu yang merdu, mereka ingin sesuatu yang enak. Dan ini akhirnya menjadi keangkuhan hidup bagi manusia. Dan mereka tidak memikirkan orang lain, ya, tidak memikirkan orang yang sekelilingnya. Saudaraku yang berkati, mereka hanya memikirkan popularitas, kekayaan, dan kekuasaan. Saudaraku yang berkati, itu adalah cinta dari dunia. Tapi kalau cinta dari Allah, yang sudah saya jelaskan tadi. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, saudaraku, kita harus melihat dan merasakan anugerah keselamatan bagi semua orang. Haleluya, saudara. Yohanes 3:16 bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk semua orang, untuk saudara dan saya. Yesus Kristus datang bukan hanya untuk segelintir orang pilihan, tetapi untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tidak ada batasan suku, bangsa, ataupun status sosial yang menghalangi kasih Allah. Siapapun yang percaya kepada Yesus, tidak peduli latar belakangnya, akan menerima anugerah keselamatan dan hidup yang kekal. Kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada umat manusia. Melalui kelahirannya Allah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada dunia. Kasih Allah ini adalah kasih yang kekal dan berorientasi kepada orang lain. Kita dapat melihat anugerah keselamatan dalam kelahiran Yesus Kristus dalam beberapa bagian. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus adalah bukti dari kasih Allah yang besar kepada dunia. Allah mengutus anak yang tunggal untuk mati menebus dosa saudara dan saya. Ini adalah kasih yang luar biasa dan tidak dipahami oleh akal manusia pun, saudaraku. Ya, tidak ada manusia yang sanggup untuk memikirkan bagaimana seperti itu. Ya. Saudaraku, kelahiran Yesus Kristus adalah pernyataan bahwa Allah peduli pada semua orang. Yesus Kristus lahir dalam keadaan yang sangat sederhana di kandang domba seperti yang kita lihat di depan ini. Ini menunjukkan bahwa Allah tidak memandang rendah siapapun, bahkan orang-orang yang dianggap rendah oleh masyarakat. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kelahiran Yesus adalah tanda bahwa keselamatan tersedia bagi semua orang. Yesus Kristus datang untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, latar belakang. Setiap orang percaya kepadanya dapat diselamatkan, saudara dan saya. Saudara, kita dapat merasakan. Apakah kita merasakan, saudara? Saudara merasakan hal itu, anugerah keselamatan?
Kita dapat merasakan anugerah keselamatan dalam kelahiran Yesus Kristus yang sudah kita rayakan. Ya, saya tidak tahu berapa kali saudara merayakan dari Advent pertama sampai dengan hari ini. Dan di situ diceritakan, ya dikhotbahkan, disampaikan bagaimana anugerah keselamatan dari Yesus Kristus. Dan apakah kita mau merasakan? Apakah kita sekarang merasakan? Sudah melihat seperti itu, tapi apakah perasaan kita bahwa anugerah keselamatan itu ada pada kita? Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat merasakan kasih Allah itu dalam hidup kita. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita akan merasakan kasih Allah yang melimpah dalam hidup kita. Ia tidak pernah membiarkan kita sendiri. Ia selalu menolong kita. Ia selalu menyelamatkan kehidupan kita. Kasihnya akan memberikan kedamaian, sukacita dan pengharapan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terus kita berharap kepada Tuhan. Kita terus bergantung kepada Tuhan dalam kehidupan kita. Dan di masa Natal ini, jangan lupa saudara, ada banyak orang-orang yang di sana, yang jauh di sana, tidak merasakan kedamaian. Kalau saudara melihat bagaimana peristiwa-peristiwa perang yang sedang terjadi, banyak orang-orang tidak memiliki damai, ketakutan yang luar biasa. Ya, setiap hari, setiap saat itu ada saja bom yang jatuh, ada tembakan, ada suara-suara yang menakutkan bagi mereka, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Dan kedamaian itu diberikan oleh Tuhan Yesus untuk saudara dan saya. Bagi kita semua masing-masing, saudara. Kita berdoa supaya dalam dunia ini ada kedamaian. Ya. Pemimpin dunia itu harus mencari kedamaian itu bagi seluruh manusia. Ada banyak orang-orang yang tidak mendapatkan makan di daerah perang. Kalau saudara melihat kasihan mereka, ada orang-orang yang tidak mendapatkan minum karena tidak ada air, karena tidak ada pasokan bantuan yang masuk. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita dapat merasakan tujuan hidup kita. Ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, kita memiliki tujuan hidup yang jelas untuk memuliakan Allah dan mengasihi sesama kita. Tadi kesaksian sampaikan, ya, ada beberapa kertas 2018 baru semuanya teraplikasi, terlaksana pada tahun ini. Dan itu luar biasa. Kita dapat merasakan, bukan, anugerah keselamatan di dalam hidup kita. Yang ketiga, saudaraku, yang berikutnya, kita melihat dan merasakan syarat dan janji untuk menerima anugerah keselamatan dalam penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Satu syarat sederhana untuk menerima anugerah keselamatan ini, yaitu percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Percaya berarti berserah total kepadanya, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Iman yang sejati bukan hanya sekedar percaya di kepala, tetapi juga diwujudkan dalam tindakan dan perbuatan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, kalau saudara mengikuti perkembangan teknologi sekarang saat ini, saudaraku, ada yang namanya teknologi AI, ya, Artificial Intelligence. Itu kecerdasan buatan. Ya. Kalau saudara melihat beberapa waktu yang lalu di London, orang keluar dari mobil, lalu di batok kepalanya ini sudah ada mesin, kemudian orang itu jalan. Orang itu jalan seperti orang biasa, saudaraku. Seperti orang biasa. Kemudian dia turun dari lift, berjejer. Orang kalau turun dari lift sana tuh biasanya dia ke kanan ya. Lalu dia gitu orang dia berjejer di tempat yang sama seperti manusia. Dibuat seperti itu, saudara. Kecerdasan buatan yang dilakukan oleh manusia. Tetapi, saudaraku, apakah mereka percaya kepada Yesus? Tidak, saudara. Ya. Mereka tidak tahu itu siapa Yesus. Mereka tidak tahu dengan iman mereka. Mereka tidak memiliki iman, saudara. Itu adalah robot-robot orang-orang yang dibuat oleh manusia, yang memang jago, pintar untuk menghitung, untuk tahu semua sudut dan semua situasi yang ada. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kelahiran Yesus Kristus adalah penggenapan janji Allah kepada umat manusia. Melalui kelahirannya, Allah menyatakan kasih-Nya besar kepada dunia dan memberikan anugerah keselamatan kepada semua orang. Dan semua orang adalah saudara dan saya.
Syarat untuk menerima anugerah keselamatan adalah percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadikan Dia ya sebagai tujuan utama dalam kehidupan kita. Jadikan Dia sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Mengakui Dia kepada orang lain. Jangan menyembunyikan diri kita kepada orang lain. Memang bisa kita menyembunyikan KTP kita. Kalau kita orang itu bisa, kita tidak pernah menunjukkan KTP kita kepada orang lain. Tetapi hidup kita harus tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, menjadi contoh bagi banyak orang. Saudara yang berkati, saya mempunyai teman yang lama di kota Lombok, saudara. Ketika terjadi kerusuhan ya, pada tahun berapa itu kerusuhan, saudara. Dan dia tahu ada kerusuhan pecah, saudara. Dan dia keluar jalan. Tiba-tiba, saudara, ada gerombolan datang, masa yang datang. Kamu siapa ini? Mana KTP-mu? Ternyata dia punya 2 KTP, saudara. Dia tunjukkan KTP yang satu, ini KTP saya. Ternyata apa KTP? KTP itu bukan kita, saudara. KTP itu non Kristen, saudara. Dan dia menjual dia. Dan dia diselamatkan. Tidak mengalami apa-apa, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Memang KTP kita itu sembunyi, tapi iman kita, hidup kita nggak bisa tunjukkan kepada orang lain. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Janji Allah bagi orang yang percaya kepada Yesus adalah keselamatan. Kita jangan takut oleh dunia ini. Walaupun AI, kecerdasan buatan itu sudah sementara sedang berjalan dan akan menguasai seluruh dunia ini, saudara. Di sekeliling kita sudah banyak AI, saudara. Seperti yang kemarin beberapa cerita kena tilang. Kok bisa kena tilang? Dia tahu kita nggak pakai seatbelt. Ya. Bagaimana tuh jauhnya itu kamera? Datang surat tilang kepada Koros. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk hal yang ada di sekeliling kita. Kita mempercayai bahwa Yesus Kristus itu menyelamatkan saudara dan saya. Saudaraku, kita dapat melihat dan merasakan syarat dan janji ini adalah penggenapan Yesus Kristus adalah dalam beberapa hal, saudara. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus di depan ini adalah bukti bahwa Allah telah memenuhi syarat keselamatan itu. Yesus Kristus adalah anak Allah yang sempurna, yang tidak berbuat dosa. Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. Kelahiran Yesus Kristus adalah pernyataan bahwa Allah memberikan janji keselamatan kepada semua orang. Yesus Kristus lahir untuk semua orang tanpa memandang ras, suku, dan latar belakang. Kita dapat merasakan, saudara. Kita dapat merasakan syarat dan janji itu dalam hidup kita. Ya, kita percaya kepada Yesus. Bisa. Jadi saudara bisa, tadi saudara bisa melihat seperti ini dan saudara bisa merasakan. Karena ketika kita percaya kepada Yesus, kita mengakui bahwa Ia adalah anak Allah yang telah menebus dosa kita. Kita juga percaya bahwa Ia akan menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan hidup yang kekal bersama dengan Allah. Jadi melihat mata kita dan merasakan bagaimana syarat dan janji-janji itu ke depan itu ada sama kita, saudara. Janji-janji itu ada. Banyak sekali janji Allah dalam Alkitab, dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika saudara menginginkan sesuatu, maka Tuhan tidak pernah membiarkan saudara sendirian. Yang berikutnya, saudara, kita melihat dan merasakan hidup yang kekal. Janji yang membebaskan dari penggenapan kelahiran Yesus Kristus. Wah, ini saudara yang terakhir. Bagaimana kita dapat melihat ya hidup yang kekal? Saudaraku, saat ini kita sudah memasuki hari yang ke-358 hari. Tinggal 7 hari. Tahun ini 365 hari. Kita dalam dunia, kita masih menghitung ya, berapa hari sisanya, berapa hari di tahun ini. Tapi bagi saudara-saudara kita, orang tua kita, sanak saudara kita, suami kita, istri kita yang sudah ada di surga, nggak ada lagi, saudara. Ya,
penantian kita menantikan Tuhan Yesus datang kedua kali. Mungkin saudara saya belum sempat melihat datang Tuhan Yesus kedua kali. Bisa saja. Saudara, hidup yang kekal harus ada di dalam perasaan kita. Jangan kita merasa ragu-ragu. Ya. Jangan ragu-ragu. Tapi pasti bahwa kita akan mendapatkan hidup yang kekal itu, saudara. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Kita dapat melihat dan merasakan janji hidup yang kekal dalam penggenapan kelahiran Yesus Kristus, saudara, yang sudah kita rayakan pada saat ini. Dan janji hidup yang kekal itu diberikan kepada saudara dan saya sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, setialah kepada Tuhan Yesus. Dia setia dalam kehidupan kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pujian yang kita akan nyanyikan di akhir ini, kita pernah bernafas di 1 Januari 2023. Dan kemudian kita tidur di malam hari, bangun pagi, tidur di malam hari. Kemudian hari ini pagi ini kita bangun, nanti malam kita tidur merayakan malam Natal. Begitu indahnya kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing, Tuhan. Indahnya hidup ini, saudara. Itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak terbatas, saudara, untuk saudara dan saya. Jadi kasih Allah yang tak terbatas, anugerah keselamatan bagi semua orang, syarat dan janji untuk menerima anugerah keselamatan hidup yang kekal adalah milik saudara dan saya. Marilah kita menyambut kasih Allah di Advent yang keempat ini dengan hati yang terbuka dan iman yang teguh. Dan satu pertanyaan untuk slide yang terakhir kepada saudara saya. Apa yang Tuhan katakan kepada saudara di masa Advent ini, saudara? Saudara melihat? Apakah saudara merasakan? Inilah waktu kita merenungkan kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Jangan lewatkan Advent ini, saudara. Kita tidak tahu tahun yang akan datang apa yang akan terjadi. Nikmatilah Advent yang terakhir ini, dan besok kita akan merayakan Natal bersama-sama. Pujian yang akan kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, Goodness of the God. Kita merasakan kasih Allah dalam kehidupan kita. Mari kita nyanyikan, rasakan dan resapilah apabila Bapak dan Saudara ingin berdoa di bangkuan. Saudara tidak bisa datang dan saudara bisa berdiri depan saudara. Minggu terakhir dari 52 ini menjadi perenungan kita dari semua hal yang kita sudah alami di tahun 2023 ini. Hanyalah kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang mengalir dalam kehidupan saudara dan saya. Setialah, Allah kita setia dalam kehidupan kita. Kita nyanyikan pujian. Sampai kita hidup, kita terus nyanyikan kebaikan Tuhan.
yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa di surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena di akhir yang keempat ini kami boleh menikmati akan berkat Tuhan, anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan kuasa Roh Kudus yang selalu menolong kami untuk menguatkan iman kami mengikut Engkau sepanjang hidup kami. Bapa di surga, hamba berdoa untuk seluruh umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini, baik anak kecil, anak muda, orang dewasa, orang tua. Tuhan akan menolong kami untuk mengakhiri tahun 2023 ini, dan pada hari malam Natal akan menjadikan malam sukacita bagi kami masing-masing dalam kami merayakan Natal Tuhan Yesus di dalam keluarga kami. Bapak sudah terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang tidak sempat hadir, yang mereka oleh karena tubuh mereka tidak sanggup datang ke rumah Tuhan, atau umat-umat Tuhan yang mengalami persoalan kehidupan, keluarga, masalah bisnis dan keuangan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami ingat bagi mereka yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk NJKP yang sedang dirawat di rumah sakit. Terima kasih untuk cinta yang sudah keluar dari rumah sakit. Bapa di surga, Engkau tolong mereka yang dalam keadaan sakit. Pulihkan dengan kuasa. Mujizat-Mu terjadi dalam kehidupan kami semua anak-anak Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena janji-Mu luar biasa untuk kami, dan kami mempercayai bahwa mujizat Tuhan akan terus ada dalam kehidupan kami, karena janji-Mu kekal untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa surga untuk berkat Tuhan kami boleh menikmati ibadah kesucian dalam akad keempat ini. Dan terima kasih untuk kedua bayi yang sudah kami doakan, kami serahkan ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati kedua bayi ini, memberkati pertumbuhan mereka, memberkati kesehatan mereka. Tuhan, Kau jamah dengan kuasa-Mu sehingga mereka tetap sehat, diberikan sukacita bersama dengan kedua orang tua mereka, memberkati kedua orang tuanya dalam pekerjaan mereka, dalam bisnis mereka, dalam rumah tangga mereka. Biarlah janji-janji-Mu terus melengkapi kehidupan keluarga mereka, dan biarlah mereka terus membawa anak-anak mereka seisi rumah mereka untuk datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesaksian dua Bapa yang sudah menikmati berkat Tuhan sepanjang tahun ini. Ya Tuhan, terus melanjutkan berkat-Mu dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam rencana-rencana mereka ke depan. Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan bagi obsirkor kami, Mayor Setiawati Dani. Tuhan, Engkau memberkati selalu dalam kehidupannya. Tuhan berikan kekuatan, kesehatan selalu dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, walaupun tidak lagi bersama dengan Bapa di masa raya Natal ini. Tuhan akan menolong dan menguatkan imannya. Kami berdoa untuk anak-anak mereka, juga Engkau berikan masa depan yang luar biasa. Tuhan memberkati mereka, jaga dan pelihara mereka dengan kuasa Tuhan. Terima kasih Bapak Saudara, masing-masing kami sudah memanjangkan doa kami ke dalam Tuhan. Ya Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini doa kami Tuhan, mengampuni segala dosa dan salah kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Saya silakan kepada Sesama Korok untuk menyampaikan pengumuman, dan Bu Setiawati yang mungkin akan memberikan pengumuman juga. Saya menjelaskan. Kegiatan KOS selama sepekan yang akan datang. Hari Senin esok hari, tanggal 25 Desember jam 5 pagi, ibadah fajar Natal. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Mayor Yudawan dan Ana Maria Lespasia. Tim musik Bapak Agus, Saudara Patrick, Saudara Pastor, dan Saudari Dean. Kemudian 30 Desember hari Sabtu, ibadah doa pagi dibawakan oleh kandidat Panda
dibawakan oleh Saudari Emi Jali. Kemudian pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak MT Jessica dan Ibu Mayor Lista Hadi. Kemudian tim musik Saudara Patan, Bapak Pilih, Saudara Kevin dan Saudara Louis. Singer Ibu Juleika dan Ibu Nora Tampai. Kolektan Ibu Sari Sabarani, Desi Barani, dan Ibu Anloka. Kemudian multimedia Saudara Tony dan tim Tamborin, dan sekolah minggu libur. Kemudian kami mengucapkan selamat ulang tahun tanggal 25 Desember Saudara Natalia Syukur dan Ibu Isah. Kemudian 26 Desember Oma Catherine Sibarani, 27 Desember anak sekolah minggu Aleza Asnawi, dan 30 Desember Saudara Stewart Teno. Untuk ibadah tutup dan buka tahun tanggal 31 Desember akan kita laksanakan 20 jam, pukul 23 malam atau jam 11 malam, dan informasi lebih lanjut akan kami umumkan melalui grup WA atau diumumkan di kebaktian minggu selanjutnya. Kemudian satu minggu yang akan kita doakan. Yang pertama, keluarga Komisioner Yohanes Wakilete, kemudian keluarga Letnan Kolonel Harold J. Amitan, kemudian keluarga Letnan Kolonel Selim Bepoa, kemudian Mayor Betty Wijaya, kemudian Mayor Dorga Sohoka, Mayor Nyonya Bina Nurman, dan keluarga Komisioner Yusuf Tampai. Demikian perhatian kami ucapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Bayu untuk pengumumannya. Saya sebagai Observer Koros mengucapkan terima kasih kepada Mayor Jonggi dan juga Mayor Marlina Sibarani yang sudah menjadi berkat bagi kita di dalam ibadah kesucian pada pagi hari ini. Terima kasih untuk tim musik yang luar biasa, untuk tim multimedia dan juga singer. Saya percaya bahwa pelayanan yang sudah kita lakukan diberkati oleh Tuhan dan Tuhan akan perhitungkan itu untuk kehidupan kita masing-masing. Saya menghimbau kepada kita semua untuk besok jangan lupa jam 5 pagi kita akan bersama-sama di dalam ibadah Fajar Natal. Dalam ibadah ini kita akan memberikan persembahan palungan. Amplop tadi sudah sebagian mungkin yang sudah mendapatkannya. Bagi yang belum mendapatkan silakan menghubungi Ibu Vera ya untuk kita bawa pada besok pagi. Dan untuk ibadah tutup tahun akan disampaikan minggu yang akan datang. Kita mengucapkan selamat ulang tahun ya pada minggu yang telah lewat. Pada tanggal 13 ada anak sekolah minggu Sean, kemudian pada tanggal 21 ada anak sekolah minggu Natasia, tanggal 22 Ibu Mary, dan tanggal 23 pada hari kemarin Ibu Vera Ismail. Mari di sini ada Natasia dan juga Ibu Vera. Saya persilakan ke depan. Kita akan bersama-sama dulu menyanyi itu merasakan sukacita untuk ketambahan usia yang Tuhan sudah berikan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Mari Natasia. Kita nyanyikan pujian bertambah-tambah mulia. Terima
sudah menambahkan setahun usia bagi anak sekolah minggu Sean, anak sekolah minggu Natasha, Ibu Mary, dan juga Ibu Vera Ismail. Terima kasih Tuhan, membuktikan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah di dalam kehidupan setiap orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih untuk kekuatan dan kesehatan. Terima kasih untuk kemampuan yang Tuhan berikan kepada semua. Dan terima kasih untuk pertumbuhan yang baik yang Tuhan beri kepada Natasha. Pendidikannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan juga Sean diberkati oleh Tuhan di dalam pertumbuhannya. Kami percaya untuk tahun-tahun selanjutnya, setiap yang berulang tahun di usia yang baru menjalani hari yang baru, mereka akan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk saudari Cinta yang Tuhan sudah berkati dan sehingga diizinkan oleh dokter untuk pulang ke rumah menjalani perawatan jalan. Kami terus juga berdoa bagi Angie. Kami percaya Angie akan dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Bagian-bagian tubuhnya yang ia rasakan sakit, pernafasannya diberkati oleh Tuhan, sehingga Angie diperkenankan juga untuk kembali beraktivitas di luar dari rumah sakit, di rumah bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang kami tidak ketahui, mungkin mereka mengalami sakit. Kami percaya bahwa hari ini mereka pun dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Ampuni kami dari setiap dosa dan salah kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Kita tetap tinggal berdiri. Maya Jongki akan berdoa. Terima kasih saudaraku untuk kehadiran kita masing-masing pada acara tempat ini. Saya menyapa Ibu Yeti dari Gunung Sapaya, Ibu Yeti dari Denpasar hadir dalam acara tempat ini. Kemudian ada anak-anak muda, teman dari Patar. Selamat datang ya, kembali dan bisa datang lagi ke Poros ini ya. Tuhan akan menolong dan memberkati ya, anak muda ya. Mari kita ajak saudara kita ya, tangga kita siapa aja datang untuk hadir esok pagi dengan Fajar Natal dengan mereka. Ada ibadah Fajar Natal, ibadah kita merayakan Natal bersama-sama, dan rumah Tuhan yang akan dipenuhi oleh umat Tuhan untuk datang ke rumah Tuhan, karena kita tidak ada lagi ibadah lagi dan hanya utama. Baik, kita akan berdoa untuk ibadah kita. Terima kasih Bapak Surga untuk berkat Tuhan, dan kami boleh melaksanakan ibadah kesucian dalam Advent yang keempat ini oleh karena pertolongan dan kasih Tuhan. Puji-pujian, kesaksian, dan upacara penyerahan anak dan juga bagian firman Tuhan dan menjadi berkat bagi kami. Biarlah Tuhan akan menolong kami masing-masing ketika kami meninggalkan rumah Tuhan dan menuju rumah kami dalam perjalanan kiranya kami mendapatkan keselamatan. Dan sepanjang hari ini kiranya sukacita Natal itu, lahirnya Tuhan Yesus itu akan bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada, bersama dengan keluarga kami, anak-anak kami, orang tua kami, cucu kami, dan kami boleh merasakan akan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk Natal yang esok hari kami akan rayakan bersama-sama. Yaitu Tuhan memberikan cuaca yang baik, memberikan waktu yang baik bagi kami bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan, dan kami juga pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang akan mengambil bagian. Berikan kekuatan kesehatan selalu, dan kami boleh bersama-sama menyanyikan kidung-kidung Natal dan keajaiban Tuhan nyata di dalam kehidupan seluruh umat. Terima kasih Bapak Surga. Sekali lagi kami berdoa untuk mereka yang tidak sempat hadir, siapapun yang tidak mengetahuinya, biar Tuhan akan menolong mereka dan mengingatkan kepada mereka bahwa kebaikan Tuhan nyata dalam kehidupan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, memberkati sepanjang minggu akan datang, baik kami yang beristirahat, kami yang mendapat libur panjang, kami yang sedang bekerja, atau kami yang akan melakukan perjalanan ke luar kota pun, dan Tuhan akan memberkati keluarga kami. Tuhan memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami masing-masing di masa raya Natal ini dan mengakhiri tahun 2023. Terima kasih Bapak Surga. Ini doa kami dan ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Saudaraku, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Biarlah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan kekuatan Allah Roh Kudus akan selalu menyertai saudara dan saya dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan memberkati. Sampai ketemu kembali.